Mungkin belum banyak yang tahu atau belum banyak yang menyadari tepatnya hubungan antara guru dan murid. Padahal hubungan guru dan murid dalam Al-Quran sudah tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 60-62. Coba mari kita lihat. Ini tentang Nabi Musa yang ingin berguru ke Nabi Khidir. Ayat ini bermula dari pertanyaan Bani Israel terhadap Nabi Musa yang bertanya, "Siapakah orang paling alim di muka bumi ini?" Bani Israel bertanya pada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menjawab, "Tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi selain aku." Jawaban Nabi Musa itu ditegur oleh Allah. Lalu Nabi Musa diperintahkan untuk berguru kepada orang yang lebih alim dari dirinya, yaitu Nabi Khidir, untuk mempelajari ilmu hikmah yang tersembunyi. Maka setelah menempuh perjalanan jauh, Nabi Musa bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Ketika bertemu, lalu Nabi Musa berkata, "Aku menemuimu agar engkau mengajarkanku sebuah ilmu." Kemudian Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Nabi Khidir. Namun keinginan Nabi Musa itu diragukan oleh Nabi Khidir, dan Khidir berkata, "Kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa. Sebab aku memiliki ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak kau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu Allah yang telah diajarkannya kepadamu, tapi tidak aku ketahui." Nabi Musa memaksa dan meyakinkan Nabi Khidir dengan mengatakan bahwa dia akan menjadi orang yang sabar dan tidak akan menentang apapun yang dilakukan Nabi Khidir. "Baiklah," kata Khidir, "namun ada syaratnya. Jika kau mengikutiku, jangan pernah bertanya sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu." Demikian perjanjian disepakati di awal perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Namun dalam perjalanan di titik pertama, Nabi Musa yang merasa bahwa perbuatan Nabi Khidir merusak kapal adalah kejahatan, dan dianggap lebih jahat lagi karena perbuatan tersebut dilakukan pada orang yang telah memberi tumpangan pada mereka tanpa imbalan alias gratis. Lalu Nabi Musa diingatkan akan janjinya untuk tidak bertanya. Nabi Musa lupa akan janjinya karena rasa kasihan pada pemilik kapal yang dirusak. Di perjalanan kedua, Nabi Musa sekali lagi tidak sabar melihat perbuatan Nabi Khidir yang dianggapnya sudah keterlaluan, membunuh seorang anak yang disebutnya sebagai jiwa yang bersih. Kali ini sebenarnya Nabi Musa ingat pada janjinya untuk tidak bertanya pada Nabi Khidir. Namun karena perbuatan Nabi Khidir yang menurut Nabi Musa sudah berlebihan, maka ia tetap bertanya. Lalu Nabi Khidir mengingatkan akan janjinya, bahwa dia tidak akan sanggup bersabar mengikuti dan melihat perbuatan. Nabi Musa menyadari bahwa dirinya tidak akan sanggup menemani Nabi Khidir, karena ia tak tega melihat semua kejadian yang dilihatnya dan semua perbuatan yang dilakukan Nabi Khidir. Secara naluriah, Nabi Musa sebagai sosok yang berjiwa pemimpin dan selalu diikuti kata-katanya, sudah terbiasa kritis dan bertindak atas apa yang dilihatnya untuk memperbaiki keadaan. Dia tidak terbiasa dipimpin. Dia tidak bisa berdiam diri ketika melihat sesuatu yang tidak disukainya. Menyadari akan kesalahan yang telah melanggar aturan yang dibuat di awal permohonannya meminta diikut sertakan mendampingi Nabi Khidir, maka Nabi Musa memohon pada Nabi Khidir untuk diberi kesempatan sekali lagi, jadi untuk ketiga kali untuk mengikuti Nabi Khidir. Di kesempatan ketiga ini, keingintahuan Nabi Musa untuk bertanya tidak dapat lagi dibendung, meskipun dia tahu konsekuensinya tidak boleh lagi mengikuti Nabi Khidir. Nabi Musa mengambil risiko berpisah dengan Nabi Khidir karena merasa aneh ketika Nabi Khidir membantu memperbaiki dinding rumah tanpa imbalan. Mengapa Nabi Musa tetap bertanya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya? Karena dia melihat para penduduk desa tidak ada yang mempedulikan mereka, tidak ada yang menyambut mereka. Selain itu semua penduduk desa tersebut kikir, tidak ada makanan sedikit pun yang diberikannya. Tidak ada seorang pun dari penduduk desa tersebut yang mau menjamu mereka berdua. Dengan pelanggaran aturan dan perjanjian yang ketiga kalinya ini, mereka akan berpisah. Namun sebelum berpisah, Nabi Khidir menyebutkan satu persatu perbuatan yang dikerjakannya selama perjalanan. Beliau menerangkan kepada Nabi Musa bahwa semua yang dilakukan adalah atas petunjuk Allah. Sedangkan Nabi Musa yang merasa menjadi orang paling alim tidak mampu bersabar menghadapi situasi yang dialaminya. Dan karena itulah Allah menegur Nabi Musa untuk berguru pada Khidir. Meskipun Nabi Musa seorang pemimpin yang kata-katanya diturut, namun ketika pemimpin itu menyombongkan dirinya, maka Allah akan menegurnya. Teguran Allah dengan memerintahkan Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Berguru kepada orang yang lebih alim, berguru kepada orang yang lebih berpengetahuan luas dan memiliki ilmu yang luas yang diridhoi Allah. Saat menjadi murid, Nabi Musa dituntut untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan gurunya.
Dan bila dilanggar aturan tersebut harus mau menerima konsekuensi akibat yang ditimbulkannya yang ditetapkan oleh guru tersebut. Berdasarkan ayat Al-Kahfi tersebut, kita mendapat pelajaran bahwa ada etika yang harus disepakati antara guru dan murid. Kesepakatan dan aturan yang diterapkan guru disampaikan kepada calon muridnya sebelum memulai suatu tindakan. Sehingga ketika konsekuensi diterapkan, para murid itu tidak kebingungan tetapi paham. Tapi mungkin ada kalanya lupa, diberi kesempatan kedua. Namun, bila seorang murid terlalu ingin mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahuinya, padahal sudah dikatakan bahwa dia harus bersabar, maka etika tersebut sudah dilanggar oleh murid. Hubungan guru dan murid, bagaimana guru bersikap, bagaimana murid bersikap, telah Allah tunjukkan dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Tinggal kita bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menjadi murid harus bagaimana, dan ketika kita menjadi guru juga kita harus bersikap seperti apa.